Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan belajar menghitung volume limas. Ya, jadi nanti kita akan mencoba menentukan apa itu volume limas. Nah, ini contoh dari bangun ruang berbentuk limas. Masih ingat ya ini apa? Ya, ini adalah piramida yang ada di Mesir. Nah, untuk menentukan rumus volume limas secara induktif dilakukan melalui peragaan menakar menggunakan limas dan sebuah prisma pasangannya. Nah, ini prisma dan limasnya bebas, ya, bentuknya apa saja, boleh limas segitiga, limas persegi, kemudian limas segi 6 dan lain sebagainya. Nah, contoh misalkan di sini ada prisma segi 5 dan juga ada limas segi 5. Nah, yang dimaksud dengan prisma pasangannya yaitu prisma dan limas yang memiliki alas yang kongruen, sama persis, sama dan sebangun, ya, dan juga tingginya sama. Nah, setelah ini Ibu akan perlihatkan bagaimana menentukan rumus volume limas. Ya, kita akan praktekkan menggunakan cara induktif. Silakan disimak videonya. Nah, di sini Ibu mencoba menggunakan limas segitiga dan prisma pasangannya ya. Ini baru satu kali Ibu masukkan. Nah, kemudian 2 kali. Nah, ini sudah 2 kali volume limas kita masukkan ke dalam prisma. Kita lihat apakah yang ketiga ini akan memenuhi prismanya. Nah, kita lihat. Ya, ternyata prismanya menjadi penuh ya, sehingga bisa disimpulkan bahwa volume prisma itu 3 kali volume limas. Nah, selanjutnya ternyata volume prisma itu ya adalah 3 kali volume limas, yang dimana luas alasnya itu sama dan tingginya juga sama ya, dia berpasangan. Nah, jadi kita bisa tuliskan bahwa volume prisma itu adalah volume limas pertama ditambah volume limas kedua, volume limas ketiga. Ya, ingat, dengan alas dan tingginya itu sama. Ya, tadi kita sudah menyimak videonya ya, bahwa kita dapatkan volume prisma itu isinya 3 takar volume limas. Nah, sehingga dari situ kita bisa membuat rumus umumnya untuk volume limas. Nah, tadi volume limas itu kan sama dengan volume prisma itu kan sama dengan 3 dikali volume limas, ya. Nah, sehingga untuk volume limas itu bisa kita tuliskan 1/3 dikali dengan volume prisma, ya, 1/3 dari volume prisma. Nah, volume prisma itu apa kemarin? Luas alas dikali tinggi. Nah, sehingga untuk volume limas kita bisa tuliskan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Ya, cukup mudah mengingatnya. 1/3 dikali volume prisma, 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas, ya. Nah, untuk mencari tinggi, misalkan yang ditanya tinggi nih, berarti 3 dikali volume limas dibagi dengan luas alas, ya. Begitu juga dengan kalau ditanyakan luas alasnya, berarti 3 dikali volume limas dibagi dengan tinggi, seperti itu ya. Ya, sekarang kita masuk ke contoh. Alas sebuah limas berbentuk persegi dengan panjang sisinya 20 cm dan tinggi segitiga pada bidang tegaknya 26 cm. Hitunglah volume limas tersebut. Nah, pertama kita tulis dulu diketahui ya. Supaya memudahkan kalian untuk memahaminya, berarti kita harus membuatkan gambar prisma limasnya dahulu ya. Nah, seperti ini. Dari soal diketahui kalau sisinya 20, kemudian tinggi segitiga pada bidang tegaknya, berarti yang ini ya. Tinggi segitiga pada bidang tegaknya yaitu 26 cm. Nah, kemudian untuk mencari tinggi nanti kita butuhkan panjang sisi ini, yaitu setengah dari sisi.
Ya, jadi 20 dibagi 20 dibagi 2. Berarti ini 10 cm. Nah, kemudian yang ditanya adalah volume limas. Apa tadi volume limas? Ya, 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Nah, kemudian untuk luas alasnya karena dia berbentuk persegi, kita ganti dengan luas persegi, luas alasnya ya. Jadinya sisi dikali sisi. 1/3 dikali sisi dikali sisi dikali tinggi prisma, tinggi limas ini ya. Nah, kemudian kita cek sisinya ada ya, 20, 20. Nah, kemudian untuk tinggi limas ada? Yang ini? Belum ada. Nah, kita cari pakai apa? Pitagoras ya. Ini sudah ada angkanya 10, kemudian ini 26. Kita mau cari tinggi. Nah, ini kita bisa menggunakan triple Pitagoras. Yuk, masih ingat? Kita mencari tingginya ya. Kira-kira kalau kita pakai cara cepat, sama-sama dibagi berapa ini? Dibagi 2. Ya, kita bagi 2. 26 dibagi 2 itu 13. Kemudian yang 10 ya, kita bagi 2 juga. 10 dibagi 2 itu 5. Nah, masih ingat nggak triple Pitagoras? Ini yang 2 sama, kemudian yang lainnya 5, 13. Satu lagi berapa? Ya, betul, 12, Bu. 12. Nah, karena ini dikali 2 dikali 2, ini juga harus dikali 2. Biar adil ya. Nah, berarti 2 dikali 12. Sama dengan 24. Berarti tingginya 24 cm. Ya. Nah, atau kita juga bisa pakai cara manual. Masih ingat cara manual Pitagoras? Nih ya, kalau pakai cara manual berarti kita menghitungnya adalah akar dari 26 kuadrat dikurang 10 kuadrat. Karena yang kita cari adalah sisi tegaknya. 26 dikali 26, 676 dikurangi 10 kali 10 adalah 100 sama dengan 676 dikurangi 100, 576. Akar dari 576 sama dengan 24 cm. Hasilnya akan sama ya. Nah, sudah ada angkanya, kita tinggal memasukkannya saja. Yuk, sisinya 20, kemudian tingginya 24. Nah, ya. 1/3 dikali 20 cm dikali 20 cm dikali 24 cm. Nah, ini kita bisa bagi 3 nih. 24 dibagi 3. Bisa ya? Berapa? Ya, 8. Nah, 8. Kemudian 20 dikali 20 dikali 8. Hasilnya 3200 cm pangkat 3. Ingat satuannya, pangkatnya 3. Semoga bisa kalian pahami ya sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu doakan semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik dan kalian bisa mengerjakan soalnya nanti dengan mudah. Sekian dari Ibu Puji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.